Untuk mendapatkan promo mobil baru, kalian bisa langsung klik subscribe Indonesia School. Di sebelah kanan ada lonceng, klik semua. Kalian klik aktifkan semua notifikasi. Geser layar ke bawah, lihat di deskripsi, klik tombol /bit.ly/ilhamst dan kalian langsung akan terhubung ke WhatsApp saya dan langsung klik send. Terima kasih. Selamat datang, dan hari ini aku sedang berada di Innova Zenik tipe V. Innova Zenik tipe V ini memang ada dua versi, ada yang hybrid sama yang bensin. Kebetulan yang saya pakai ini, Ilham pakai ini tipe yang Zenik hybrid. Nah, keunggulannya untuk tipe Zenik hybrid ini dibanding dengan tipe G ataupun tipe Q, dia ini kalau dibanding dengan tipe G, dia ini sudah menggunakan panoramic sunroof, yang mana teman-teman bisa cek seperti ini. Nah, cuman karena kan panas, ini kita tutup aja. Jadi di bagian atasnya sudah bisa dibuka dan atapnya juga sudah sangat kencang. Dan untuk versi yang tipe V ini juga sudah dilengkapi dengan auto retractable. Jadi teman-teman bisa membuka dan menutup sendiri secara otomatis di bagian spionnya. Secara tampilan di head unit dia juga lebih besar dibanding dengan tipe G, dan fisiknya sama dengan yang tipe Q. Jadi secara tampilan memang sudah oke dan sudah ada Android Auto atau Apple CarPlay. Secara fisik dan dibanding dengan tipe Q juga sama di bagian MID sini. Digitalnya sudah menggunakan tipe yang sama dengan tipe Q. Jadi varian ini juga sudah memiliki tampilan yang sama. Secara kenyamanan juga sama dengan tipe Q. Yang membedakan dengan tipe Q ada di bagian velg dan juga Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense ini yang di bagian sini yang sensor ketika teman-teman lupa mengerem atau akan secara mengerem otomatis ataupun lane departure alert. Jadi ketika teman-teman di jalanan atau lewat tol kemudian garis putus-putus, maka mobil ini akan langsung bergeser secara otomatis ke jalur yang aman. Untuk di tipe Q. Tapi di tipe G ini, tipe V ini memang belum ada. Kemudian juga belum ada radar cruise control. Di tipe ini belum ada radar cruise control. Overall keseluruhan oke. Gitu. Dengan perbedaan harga antara tipe V di 540 jutaan, sedangkan di tipe Zenik Q itu di 620 jutaan. Secara harga selisih hampir 80 juta. Wow, sangat tinggi. Nah, teman-teman bisa ngambil tipe V ini. Tipe V ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof, tapi belum ada kamera 360. Jadi kamera 360 ini hanya ada di tipe Q. Oke. Kemudian untuk bagian seat. Nah, kursi ini untuk yang tipe G dan V ini sama menggunakan fabric ya. Sedangkan di tipe Q dia masih sudah menggunakan leather atau menggunakan kulit. Dan juga di bagian belakang, ini untuk yang tipe V ini sama dengan tipe G, dia sudah menggunakan double kursi ya, atau seatnya yang menggunakan 7 penumpang. Sedangkan di tipe Q dia menggunakan 2 bangku. Jadi kayak pilot ya, kayak pesawat, dia itu menggunakan versi kulit. Dia juga sudah menggunakan 2 bangku. Jadi dia cuma muat 6 orang deh kalau secara total keseluruhan dibanding dengan yang tipe V ataupun tipe G. Oke. Nah, secara keunggulan mesin, kenyamanan dan peredaman di tipe V ini sudah sangat nyaman, juga peredamannya juga sangat baik. Apalagi versi yang Modelista ini juga lebih ke tambahan aerokit atau aksesoris ya. Nah, kemudian untuk bagian atap di sini sudah menyala. Ini untuk sun visor. Juga di bagian sebelah kirinya dia sudah dilengkapi dengan sun visor juga secara otomatis. Jadi dua-duanya sudah sun visor. Kemudian di bagian ini spion ini sudah ada auto. Jadi teman-teman klik aja, ini akan terang secara otomatis untuk bagian autonya ini. Oke. Ini juga bagian tampilan dalam untuk tipe V ini sudah sangat nyaman dan kita cobain secara test drive. Ini di jalanan langsung. Secara kenyamanan sangat nyaman dan juga sangat enak suspensinya. Yang ngebedain di bagian velg. Velgnya tipe G itu memang lebih kecil di ukuran ring 16, sedangkan di tipe V dia di 17. Dan 17 ini saya rasa ini sudah sangat cukup untuk mobil premium. Kita cobain untuk
tes kecepatan dan juga tes konsumsi bahan bakar. Tadi hari ini aku coba di sini nih, aku coba di jalan-jalan ke Depok. Konsumsi bahan bakarnya di 16,6. Ini tadi kecepatan sampai 170 km per jam. Jadi lumayan kenceng dan lumayan pakai mode yang ini nih. Ini ada mode drive mode. Drive mode ini ada mode ini mode eco, kemudian ini mode normal dan ini mode power. Nah, mode power ini memang secara konsumsi bahan bakar emang lebih boros ya, tapi untuk mode normal ataupun mode yang power mode itu lumayan boros. Mode eco ini sangat hemat. Tadi aku coba pakai yang mode normal sih karena butuh kecepatan. Akhirnya aku pakai mode normal dan secara kecepatan tenaganya oke banget sih. Memang ketika kita menggunakan mesin eco mode, dia itu sangat lemot, agak lemot gitu sih, agak nahan ya dibanding dengan versi kalau kita menggunakan normal mode gitu. Nah, secara suspensi oke, nyaman dan keseluruhan udah oke. Kita coba di Innova Zeniq, kita akan coba tingkat power. Nah, teman-teman bisa ngelihat juga di bagian sini. Ini adalah tingkat RPM ya. RPM ini yang sebelah kiri nih. Kalau misalnya kita gas, itu RPM-nya naik nih kayak gini. Wow, lumayan sih, enak. Aduh, memang kalau ada mama di tengah, ya kita harus wajar, kasih wajar. Gitu. Secara tampilan ini sangat oke. Sip. Oke. Ini kecepatan mulai mengangkat. Enaknya si mobil ini tuh kalau misalnya kita gas udah di atas nih, RPM-nya langsung ke mode power anjir. Kayak RPM di atas 5000 kayaknya. Memang harus seperti ini sih kalau secara ininya, tampilannya. Nah, mobil tapi suaranya untuk kalau yang dulu memang agak ngeden-ngeden karena versi eco mode sih kayaknya. Nih, kita coba. Oke, kecepatannya di 100. Wow. Oke. Lumayan menyentuh sih secara mental, oke. Dan secara kecepatan juga sangat nyaman. Ini tuh mobil kalau jalanan kurang rata pun mobil sangat nyaman sih. Kalau kita gas memang lumayan responsif apalagi kalau misalnya teman-teman pakai mode power. Wow, enak banget sih modenya. Sudah sangat nyaman. Sip. Kita coba di jalanan yang lebih kencang lagi. Oke, jadi gimana Ki? Nyobain mobil Innova Zeniq Hybrid. Yang saya rasain ya Pak, ini mobil kalau kita kecepatan rendah dia bener-bener silence ya. Karena dia pakai baterai kan Pak? Ya? Iya. Nah. Jadi dari kecepatan 0 sampai kecepatan berapa Pak? Kecepatan 20 kilo atau 40 kilo. Iya. Dia masih pakai baterai, jadi silence. Jadi mungkin kalau kita ada di perumahan atau kita di jalan-jalan kecil, mungkin dia bakal lebih hemat. Karena kalau di jalan-jalan kan biasanya kita stop and go macet. Itu kan yang bikin boros bahan bakar kan Pak? Betul. Ya, setuju Pak. Konsumsi bahan bakar memang lebih hemat ketika kita menggunakan mesin listrik. Gitu. Nah, ini aja kita cobain di angka 170-an kecepatannya, dan konsumsi bahan bakar yang digunakan dari Jakarta sampai Depok itu di rata-rata 14 sampai 16 km per liter. 14 sampai 16 km per liter. Irit ya Pak? Termasuk hemat. Bahkan kalau dibilang sih kalau 14 km aja itu udah hemat. Karena kecepatannya kenceng, kita bawanya jambakan gitu sama mobil-mobil lain. Nah, apalagi kalau misalnya kita cuma 80 atau 60 km per jam, mungkin bisa di atas 18 sampai 20 per liter gitu. Tergolong hemat banget ya Pak? Ini konsumsi bahan bakar termasuk hemat karena cc-nya kan di 2000 cc ya. Iya. 2000 cc, terus secara kecepatan juga ini mumpuni. Nah, apalagi Innova, teman-teman udah nggak usah raguin lah, karena konsumsi bahan bakar Innova ini terkenal dengan boros. Sekarang mengeluarkan versi hybrid yang 2000 cc penggerak depan, dia sekarang jauh lebih hemat dibanding dengan mobil yang 1500 non atau bensin ya gitu. Ditambah lagi dengan mesin, ibaratnya mesin
listriknya, jadi dia nambah power juga kan Pak? Nambah power, betul. Secara konsumsi bahan bakar ditambah 2 mesin jadinya kan, mesin hybrid sama mesin bensin. Ini sangat nyaman sih. Terus suspensi, bantingan suspensi ini sangat nyaman. Yang dirasain sebetulnya di bantingan sini nih, apa namanya, steeringnya. Steering ini sangat ringan karena dia itu sudah menggunakan electric power steering. EPS betul. Dibanding dengan yang versi Ribbon yang sebelumnya, itu menggunakan power steering aja. Power steering biasa. Betul. Konvensional. Nah, yang sekarang sudah menggunakan electric power steering. Di Corolla Cross juga termasuk. Dia sudah menggunakan electric power steering, jadi lebih ringan sih untuk ininya. Apa namanya, ketika kita manuver atau ketika kita jalanan bawah di tol itu lebih enak. Untuk 1/100, 1 sampai 100 km kira-kira berapa tuh Pak? Ini rata-rata bisa kisaran 15 detik lah. 15 detik. 15 detik. Kalau dari 0 ya. Iya. Dari dengan 0 mode, ke 100. notabene-nya dengan mode Eco. Mode Eco. Gitu. Mungkin kalau pakai power bisa di kisaran 10 sampai 12 kayaknya. AC-nya juga kayaknya udah dual zone ya Pak? Iya. AC-nya udah dual zone. Udah dual zone. Sama belakang juga udah oke. Bagian belakang sudah sangat nyaman. Kita sedang berada di jalanan Metro Mall Bekasi. Iya. Jadi di Jalan Haji Juanda ya, atau apa ini nih? Ini tuh jalanan lumayan lega, tapi memang lumayan padat juga. Nah, ini kita akan coba dengan kecepatan yang lumayan kita mungkin bikin kita nyaman dengan mobil ini. Kita coba dengan mode power, mode eco mode. Oh, kalau misalkan kita gas, dia itu si mode powernya itu langsung RPM langsung naik banget. Otomatis ngeganti gitu ya Pak? Dia, aduh, seru juga nih kayak di atas nih, Ki, ya kan, teman-teman. Tapi ini membahayakan, jangan ditiru ya. Wih, ini 80, aduh. Untuk jalanan yang kayak ibaratnya naik turun, naik lembah, turun gunung. Iya benar. Ini enak juga. Karena memang untuk mobil ini kayak misalnya kita ke Sumatera kan lumayan tinggi tuh jalanan, kemudian bagian belok berkelok gitu. Ini lumayan oke sih dengan versi yang 2000 cc, ini sangat nyaman. Dan itu juga didukung sama untuk jalanan nanjak torsinya ya Pak? Iya benar, torsinya ini lumayan besar. Untuk torsi dan powernya juga oke. Gitu. Sip. Ini kita coba anjing. Kenapa itu Pak? Traction itu control, ya kan? Bukan traction betul, tapi di bagian bawah itu dalam di bagian jalanan barusan ada air, jadi slip gitu. Nah, traction control ini berfungsi, jadi serk langsung digas, bunyi ya. Traction control berusaha memutuskan power biar kita kembali dapat traksi di ban ya Pak. Iya benar. Tapi kalau dipikir-pikir Ki, dengan kecepatan yang lumayan di atas 100, kita itu mengendalikan mobil nggak bisa langsung ngerem secara mendadak. Ternyata. Makanya kalau direkomendasikan ketika kita di jalan tol, itu rata-rata di 60 sampai 80 km per jam. Bahkan kalaupun maksimum itu di 100 km per jam. Ketika kita menggunakan di atas 100, akan sulit ketika kita kehilangan kendali. Betul. Ini sangat berbahaya, jadi harus hati-hati juga ketika kita berkendara di jalanan dengan kecepatan tinggi, gitu. Karena meskipun kita ada ABS ya, ABS ya, ABS anti braking lock system, dia itu akan kita tetap harus waspada juga, karena ketika kita gas seperti ini. Di atas 100 Pak? Udah, 100, ya. Mantap. Nah, kita mau ngindarin kendaraan lain itu agak susah, iya. Apalagi kalau misalnya kita mau ngerem itu harus jarak jauh banget. Misalnya bisa 500 meter atau 200 meter lah. Nggak bisa ngedadak gitu. Jadi kalau misalkan ada langsung jebret, itu agak berbahaya banget. Gitu. Jadi sangat berbahaya sih kalau misalkan kecepatan di atas 100, teman-teman harus rem secara mendadak. Ini ground clear-nya berapa ya Pak? Ini 200-an. 180 apa 200? 185 ya? 185.
udah cukup lah ya Pak buat Udah cukup. jalanan. Jalanan kalau misalnya terjal atau jalan kurang nyaman, itu udah oke sih. Nggak bakal mentok-mentok lagi. Gitu. Apalagi kalau misalkan rata-rata yang mentok itu kalau misalnya kita naik garasi tuh Ki. Iya. Naik garasi, nah terus langsung mentok. Ada stepannya kan di antara garasi sama jalan. Nah itu makanya di VLS ataupun di sini ada yang namanya kayak lidah. Nah lidahnya ini itu untuk meminimalisir terjadinya gesekan. Ini tadi versi apa Pak? Yang ini Iya. versi V. 2.0 V Ya, HV HV. Modelista. Betul, itu torsi dan powernya ada ya? Berapa tuh? Kalau kita lihat di sini, tunggu Pak. Torsinya itu untuk mesin bensin ya. Mesin bensin? Kita punya 152 152 RPM. dengan 6000 RPM ya. Seharusnya yang versi bensin itu harusnya lebih tinggi sih dibanding dengan versi hybrid. Versi hybridnya berapa? Oh enggak, kalau tadi yang saya bilang itu versi hybrid. Oh, versi hybrid. Kalau versi bensin sendiri tanpa ada sinergi hybridnya, dia ada di 174 Nm per 6600 RPM Pak. Nah, jadi untuk mobil bensin dan mesin hybrid, untuk yang versi hybrid ini memang untuk tenaga dan torsi memang lebih kecil supaya konsumsi bahan bakarnya jauh lebih hemat dibanding dengan full bensin. Kalau yang full bensin secara torsi dan powernya dia lebih tinggi deh. Secara hitung-hitungan dalam dasar ininya. Betul. 160 apa 150 yang versi hybrid? Yang versi hybrid cuma 125, tapi 125 ya? 152. 152. Tapi itu kan didukung lagi sama mesin listriknya, Mesin Pak. listriknya berapa? Mesin listriknya ada di 113 ditambah 150. Jadi dia double ya. 263 Pak. Nah, tapi kalau yang full bensin dia di angka 170-an ya. 174. 174. Nah, memang kalau misalkan full bensin, dia bensinnya itu mengeluarkan power yang lebih tinggi. Betul. Kalau ininya berapa? Torsinya. Oh, itu torsi ya? Enggak, yang tadi kita power. Sekarang torsinya ada di torsinya dia angka berapa? Untuk yang bensin sendiri, yang full bensin 20,9 kgm pada RPM 4.500 sampai 4.900 Pak. Berapa? 20? 20,9 kgm. 20,9 ya kgm. Kgm tapi satuannya. Pada RPM 4.500 sampai 4.900. Oke, kalau untuk yang ini hybrid dia ada di 19,1. 19,1 kalau yang hybrid ya? Itu dari mesin bensinnya sendiri Pak. Mesin bensin ya. Kalau yang hybrid ada tambahan mesin hybrid, mesin listriknya torsinya nambah 21. Jadi berapa itu Pak? 40 Pak. Di totalnya jadi nggak kayak gitu. Kalau misalkan ini kan hybrid nih, hybrid itu bekerja nggak berbarengan. Tapi ketika si mesin ini kekurangan kelebihan kekurangan daya baterainya, dia akan switch otomatis. Memang kalau secara torsi dan power, si full bensin ini jauh lebih kenceng sebetulnya. Nah, tapi yang tipe hybrid ini didukung dengan motor listrik. Nah, supaya lebih efisien dalam pengambilan konsumsi bahan bakarnya. Gitu. Makanya kalau kita bandingkan, kita ngebut-ngebutan nih, dibandingkan dengan versi hybrid, yang versi bensin Genic jauh lebih kencang sebetulnya. Untuk transmisinya ini kan CVT ya Pak? CVT. Tapi kayaknya ini bukan CVT biasa ya Pak. Ini eCVT. Apa itu maksudnya Pak? eCVT. Nah, CVT dibanding dengan yang eCVT itu apa ya gitu ya? Iya, apa bedanya gitu Pak? Oke, kalau yang CVT itu dulu kalau kita cobain itu kayak di Sienta. Sienta yang versinya di kantor kan ada mobil Sienta tuh. Nah, itu masih menggunakan CVT. Kalau yang eCVT memang secara perpindahan itu lebih smooth. Satu, perpindahan gigi dari N, R ke D. Nah, dia tuh lebih smooth. Kemudian yang eCVT ini dia juga langsung lebih responsif ketika kita gas. Kalau yang CVT itu biasanya agak pending, gitu. Karena kalau kelamaan neden juga banyak power yang kebuang ya Pak? Ya, momentumnya ketika kita mau nyalip atau ketika kita mau ngegas itu memang agak kagok sih. Ada jeda mungkin ya Pak? Ada jeda. Kita jadinya harus hati-hati juga sih. Malah kalau dulu yang tipe Ribbon itu kan masih automatic tuh. Iya Pak. Waduh, itu pending banget. Ngeden. Jadi ketika kita gas, RPM-nya udah mau dinaikin kayak mau diapain, tetap aja majunya gitu. Nggak, kalau yang diesel memang dia lebih responsif. Iya.
Yang di Solo tuh ketika gas, pung, kenceng. Yang ini termasuk lebih ketika gas, itu traction control. Traction controlnya langsung bunyi ya? Iya, menyala dia. Nyala, lumayan. Aduh, dia lumayan responsif sih yang ini. Gitu. Dengan bobot mesin atau bobot berat lumayan besar loh ini. Berapa, Pak? Ini bobotnya bisa di berapa kilo ya ininya? Berapa ton? Di situnya lumayan besar sih. Kalau dibandingkan dengan mobil-mobil Veloz atau mobil-mobil yang lain, ini sih udah oke banget. Pak, kita ngomongin rangka dari mobil ini, chassisnya dia pakai leather apa monoshock? Dia monoshock. Udah monoshock ini monoshock, makanya sebetulnya ringan secara ininya ya, cuman memang agak kurang gitu. Kalau misalnya leather frame kan kayak Fortuner, Pajero, dia memang lebih oke sih untuk secaranya. Tapi overall hampir keseluruhan mobil-mobil di Indonesia sekarang menggunakan monoshock. Gitu. Dan udah oke juga sih mobilnya. Nah, kalau kita ngomongin keamanan penumpangan, ada berapa sih airbagnya ini, Pak? Untuk tipe Q itu ada 6 airbag, sedangkan tipe G dan V itu hanya dual airbag. Ada bagian samping dan sebelah sini nih. Bagian setir ya. Memang untuk airbag sih hanya 2, tapi secara kenyamanan aku akuin ini mobil nyaman banget. Bahkan kalau untuk Innova, saya rasa sih nggak ada kelasnya. Jadi kelas Innova itu tersendiri, makanya dia itu bisa bertahan untuk penjualannya jauh lebih kenceng dibanding dengan mobil-mobil yang pasarannya banyak. Untuk Innova ini kalau misalkan kita beli, anggap saja saya beli nih mobil ini tahun ini. Kita 3 tahun selanjutnya atau 5 tahun selanjutnya, mobil ini tuh akan lebih stabil secara harga. Karena banyak sekali peminatnya. Gitu. Makanya harganya nggak jatuh ya, Pak? Harganya nggak jatuh karena peminatnya banyak banget. Dan untuk pasar Innova di Indonesia sendiri itu 1 bulan bisa hampir 4.000-an. 4.000-an. Bahkan wall sales secara bulanan ya. Wall sales selama bulanan. Gila. Secara nasional untuk Innova doang bisa 4.000-an. Gitu. Nah, ini kita sedang visit ke Bekasi Timur. Auto 2000. Auto Bekasi Timur yang ada body fine dan juga ada showroom. Dan sip. Pak